Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang strategi pemasaran. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nuzulul Iqbal, beserta dua rekan saya yang bernama Cindy Mailia dan Yolanda Natalia Sitorus. Oke, kita mulai saja. Strategi pemasaran adalah bagian dari sebuah rencana pemasaran yang telah dibuat melalui proses riset pasar yang terperinci. Strategi pemasaran dapat membantu perusahaan untuk lebih memfokuskan pengelolaan elemen-elemen faktor produksi yang dalam kategori minim demi mendapatkan peluang terbaik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Strategi pemasaran yang dirancang dengan benar berdasarkan hasil penelitian dapat membantu perusahaan mengidentifikasi konsumen potensi mereka. Fungsi strategi pemasaran. Fungsi strategi pemasaran memposisikan banyak nilai bagi perusahaan karena dapat meningkatkan nilai ekonomis perusahaan secara maksimal. Harga sebuah barang maupun jasa akan dapat meningkatkan nilainya melalui pemasaran yang telah ditargetkan. Ada 3 komponen yang mendorong nilai suatu harga barang maupun jasa. Yang pertama, komponen produksi, kedua, komponen pemasaran, dan ketiga, komponen konsumsi. Meningkatkan motivasi untuk pengembangan usaha. Inovasi tidak terjadi begitu saja, membutuhkan tim khusus di dalam perusahaan yang melaksanakan kajian pasar, apa yang dibutuhkan konsumen saat ini dan di masa depan dapat menjadi sebuah referensi untuk pengembangan bisnis yang lebih unggul. Contoh dalam bidang teknologi, pada saat ini konsumen sebenarnya tidak perlu mengganti telepon genggam mereka setiap tahun. Namun dengan sebuah strategi pemasaran yang handal akan meyakinkan konsumen bahwa ponsel terbaru adalah solusi dari masalah yang mereka hadapi. Membuat koordinasi tim lebih efektif. Dengan adanya strategi pemasaran, koordinasi tim menjadi lebih baik dan lebih fokus dalam memperoleh sasaran yang selaras sesuai apa yang dimaksud. Fungsi strategis pemasaran di sini adalah sebagai alat untuk mengontrol arah setiap divisi agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, jika ada permintaan yang tinggi dari konsumen, maka kebijakan dalam penentuan jumlah produksi dapat dikoordinasi antara bagian produksi dan bagian pemasaran. Tujuannya untuk memberikan kebijakan servis menguntungkan kepada konsumen. Merumuskan tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah suatu yang bersifat kuantitatif, sehingga indikator keberhasilan harus terukur. Misalnya, target penjualan, target capaian konsumen, dan juga target tingkat pendapatan. Jika tujuan tersebut dapat tercapai, maka akan berjalan searah dengan nilai ekonomis perusahaan yang juga dapat meningkat. Pengawasan kegiatan pemasaran. Pemantauan atau pengawasan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemasaran perusahaan. Pengawasan di sini berarti fokus yang jelas dalam menggali potensi setiap individu anggota dapat dikenali dan dimanfaatkan dalam membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategi. Peran strategis pemasaran juga harus mampu menggali potensi dari masing-masing komponen yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda Natalia Sitorus. Selanjutnya akan saya sampaikan dengan saya Yolanda Natalia Sitorus. Jenis-jenis strategi pemasaran, di mana bentuk strategi pemasaran yang telah dilaksanakan oleh para pelaku bisnis di antara lainnya ada, yaitu yang pertama, bentuk strategi konsolidasi ke depan, bentuk konsolidasi ke belakang. Bentuk konsolidasi horizontal dengan kata lain disebut konsolidasi vertikal. Strategi konsolidasi vertikal ini memungkinkan perusahaan lebih baik dalam mengontrol distributornya, pemasok maupun pesaing.
Yang keduanya ada bentuk strategi penembusan market dan penambahan produk yang berkala dapat juga disebut dengan strategi berkelanjutan, di mana kesemuanya memerlukan upaya lebih berkelanjutan dari sebuah perusahaan untuk dapat lebih meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan kategori produk lengkap dan strategi diversifikasi. Di dalam strategi ini ada 3 jenis strategi secara umum yang biasa digunakan. Yang pertama, diversifikasikan konsentris. Yang kedua ada diversifikasi horizontal. Yang ketiga ada diversifikasi konglomerat. Menambah produk atau layanan baru tetapi saling berhubungan dapat disebut dengan diversifikasi pusat yang sama. Menambah produk atau layanan baru yang dapat berdiri sendiri terhadap pelanggan yang sudah sama dikenal sebagai diversifikasi horizontal. Meningkatkan jenis barang atau jasa terbaru, beragam tapi berbeda dengan yang sudah ada, dikatakan dengan diversifikasi konglomerat. Yang keempat ada strategi defensif. Selain strategi integratif, organisasi juga dapat menerapkan strategi rasionalisasi biaya, pelepasan atau menjual aset bisnis kepada investor. Rasionalisasi biaya terjadi ketika sebuah organisasi direstrukturisasi dana melalui cara penghematan biaya demi meningkatkan pendapatan, atau dengan kata lain sebagai strategi perputaran. Merasionalkan biaya simultan untuk dapat mempertahankan kebijakan harus memperkuat kompetensi dasar organisasi. Elemen penting dalam merancang strategi pemasaran. Dalam pelaksanaannya, strategi pemasaran akan dijalankan pelaku bisnis tidak bisa terlepas dari beberapa elemen-elemen dasar dalam bauran pemasaran. Dalam membangun sebuah strategi pemasaran berkaitan dengan 4P atau Sunarsasi dan Hartono 2020, yaitu produk. Produk adalah kombinasi dari barang real dan jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan kepada pasar sasaran. Unsur-unsur strategi pemasaran produk meliputi jenis keragaman produk, kualitas produk, desain produk, fitur, merek, kemasan produk, dan pelayanan produk. Harus dapat mengacu pada produk dan layanan yang dijual perusahaan. Keputusan produk meliputi fungsi, kemasan, penampilan, garansi, kualitas, dan lain-lain. Konsumen harus lebih memahami fitur dan manfaat yang dapat dinikmati dengan membeli barang atau jasa. Yang kedua ada price atau harga. Harga merupakan jumlah yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk. Harga adalah satu-satunya elemen penting dalam sebuah proses pemasaran yang dapat menciptakan pendapatan, sedangkan elemen lainnya hanya menciptakan biaya. Penempatan harga terhadap pada strategi penetapan harga untuk barang dan layanan jasa, dan bagaimana efek domino terhadap pelanggan. Keputusan penetapan harga bukan hanya saja mencangkup harga jual, melainkan juga terhadap sistem potongan, metode pembayaran, syarat kredit, dan layanan penyesuaian harga yang ditawarkan saat menentukan strategi penetapan biaya. Sangat penting untuk mempertimbangkan posisi perusahaan di pasar saat ini. Ketiga, place atau tempat. Place adalah saluran pemasaran yang meliputi tempat di mana perusahaan beroperasi untuk memproduksi produk agar mencukupi bagi konsumen tujuan. Saluran pemasaran adalah sekelompok tim yang berperan dalam proses menyiapkan produk atau layanan untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi. Lokasi membentuk pola pada tempat produk jasa perusahaan dilihat, diproduksi, dipasarkan, atau penggunaan saluran.
Pada dasarnya, keputusan lokasi harus mencangkup saluran penjualan dan pengiriman produk ke pelanggan sasaran utama. Penting untuk mempertimbangkan betapa mudahnya akses barang atau layanan jasa dan memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan atau mengaksesnya. Produk atau jasa harus tersedia bagi pelanggan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat. Misalnya, perusahaan mungkin ingin menjual produknya melalui situs e-niaga dan di dalam toko, atau melalui saluran penjualan pihak ketiga. Promotion atau promosi periklanan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan suatu produk dan mengajak pelanggan untuk membeli produk tersebut. Karena biaya iklan bisa menjadi signifikan, dengan demikian perlu untuk melaksanakan kajian keseimbangan saat membuat keputusan periklanan, mengaji manfaat bagi pengguna produk dan juga produk tersebut layak untuk dipromosikan. Kemudian merancang strategi pemasaran. Yang pertama, memilih target pasar. Yang dimaksud dengan pasar sasaran adalah kepada siapa perusahaan ingin menjual produknya. Tidak semua segmen pasar menguntungkan bagi organisasi. Kemudian mengumpulkan bauran pemasaran atau marketing mix. Dengan konsep marketing mix yang dimaksud adalah bagaimana sebuah organisasi mengusulkan untuk menjual produk. Mengenal pelanggan dengan mengetahui kondisi pasar dapat memungkinkan produk akan mudah bersaing dengan produk lain atau sejenis di pasar. Kemudian melakukan promosi. Setelah melakukan riset pasar, hal selanjutnya yang perlu dikerjakan adalah mempromosikan produk. Kemudian melakukan tempat strategis. Memilih zona yang baik merupakan salah satu cara strategi bisnis yang harus dijalankan agar produk mudah dipadati pembeli. Terjalinnya komunikasi. Jika bisnis ingin mendapat kesuksesan, maka perlu pentingnya berkomunikasi dengan baik dengan pembeli. Memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi pembeli dapat membuat bisnis semakin baik dan berkembang. Selanjutnya, memanfaatkan online marketing. Menggunakan pemasaran online pada saat sekarang ini merupakan bentuk strategi yang dapat dilakukan untuk menjangkau konsumen yang jauh lebih luas. Juga bisa memasarkan produk melalui online marketplace agar siapapun di luar wilayah bisa mengetahui produk yang dijual. Strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan. Dengan merencanakan strategi pemasaran atau marketing strategi, perusahaan berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi target awal perusahaan yang sebenarnya. Agar strategi pemasaran yang dicadangkan dapat berjalan efektif dalam menghadapi persaingan, maka strategi pemasaran yang dicadangkan harus dikembangkan berdasarkan segmentasi pasar, market segmentation, penentuan tujuan pasar, market targeting, dan penentuan posisi pasar, market positioning. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.